Shalom semuanya, jumpa lagi dengan Kak Betty di dalam Senam Ayat April 2021. Terambil dari Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 yang berbunyi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi ya, Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Ya, kita sungguh bersyukur pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali bersama dengan Kak Chandra, Kak Ika, dan juga Kak Aurel. Nah, kita boleh bersuka cita bersama pagi hari ini. Ya, adik-adik sudah siap belum untuk memuji nama Tuhan? Oh, sudah semuanya kakak-kakak semua. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami boleh Engkau pertemukan dengan sekolah minggu online. Kiranya Tuhan yang mau pimpin sekolah minggu pagi hari ini dari awal hingga akhirnya nanti. Dan berkatilah setiap anak-anak-Mu yang mengikuti sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan, kami menyerahkan acara kami ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sangat kangen ya kakak-kakak semua dengan adik-adik di rumah. Nah, kita mau menyapa teman-teman kita juga dengan kakak-kakak sekolah minggu kita. Kita mau pujikan apa kabar? Kita sudah bernyanyi apa kabar ya. Lagu selanjutnya kita mau nyanyikan Tuhan bangkit. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus setelah mati di kayu salib, Dia bangkit pada hari yang ketiga. Yuk sama-sama kita menyanyikan Tuhan bangkit. Tuhan bangkit,
Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Nah, adik-adik, setiap perbuatan kita Tuhan pasti melihat. Iya, Tuhan pasti melihat apa yang kita perbuat. Nah, adik-adik, kita harus dimanapun kita berada, kita harus menjaga sikap kita. Nah, adik-adik, kita mau pujikan mata Tuhan melihat. Kita sekarang mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, yuk kita mau nyanyi firman Tuhan ku dengar. Halo adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, kalau sudah siap, sebelumnya kita akan berdoa. Ayo adik-adik kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami tadi boleh memuji nama Tuhan. Dan jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mohon Tuhan pimpin sertai kami, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, untuk mengawali cerita hari ini, Kak Yeni mau menunjukkan sebuah gambar. Ya, gambar apa ini adik-adik? Coba dilihat. Iya, betul. Gambar mulut. Ayo sekarang mulutnya dipegang semua. Ayo coba. Pegang. Iya. Nah, Kak Yeni mau tanya sekarang. Mulut itu kegunaannya untuk apa? Ayo. Iya, betul adik-adik. Untuk makan. Kemudian untuk minum, yes, good. Untuk makan, untuk minum. Tapi ada satu lagi kegunaan mulut. Apa yo? Untuk apa ini adik-adik? Berbicara. Untuk berbicara, untuk berkata-kata. Benar. Nah sekarang gini, pertanyaan lagi untuk adik-adik. Kalau kita berkata-kata, kalau kita berbicara begitu, kata-katanya yang baik-baik atau yang jahat-jahat, yang tidak baik? Oh, pasti yang baik-baik ya adik-adik ya? Yes, yang baik-baik. Kemudian kata-kata atau kalimat yang keluar itu kalimat yang enak manis didengar atau yang berupa ejekan, ya pasti kata-kata yang
enak didengar, yang manis didengar. Nah, adik-adik, memang sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau menggunakan mulut kita untuk berkata-kata yang baik. Nah, adik-adik, Kak Yeni teringat dengan kisah di Alkitab. Setelah kebangkitan Yesus, ada berita atau kebohongan yang terjadi sehingga membuat kehebohan adik-adik. Ada berita yang sangat tersebar luas tapi bukan berita yang benar, berita yang penuh dengan kedustaan. Adik-adik pengen tahu enggak? Mau? Ya, baiklah. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan cerita dari salah seorang pengikut Kristus yang melihat peristiwa itu. Ayo adik-adik, kita akan dengarkan bersama-sama. Kenapa mereka berbohong? Untuk apa mereka mengucapkan kata-kata yang tidak benar? Kenapa? Anak-anak, maaf membuat kalian kaget ya. Tetapi anak-anak, memang hari ini aku sungguh-sungguh sedih. Aku jengkel, aku pengen marah. Karena mendengar kebohongan yang terjadi. Kebohongan seputar kebangkitan Kristus. Ada berita yang sangat heboh. Berita yang tidak benar. Kalian tahu kan anak-anak, Yesus mati, kemudian dikuburkan, dan pada hari yang ketiga, dia bangkit. Kita percaya semua, dia bangkit. Tetapi anak-anak, waktu itu ketika melihat kubur terbuka dan Yesus bangkit, para penjaga kubur ini ketakutan. Mereka bingung, mereka cemas, lalu mereka segera berlari menemui imam-imam kepala. Ya, aku paham sih kenapa mereka takut, kenapa mereka bingung, kenapa mereka cemas. Karena tugas mereka untuk menjaga kubur Yesus ternyata gagal. Karena Yesus tidak ada di kubur. Yesus sudah tidak ada, karena Yesus sudah bangkit. Kita percaya itu. Nah, anak-anak, para penjaga kubur ini kemudian menemui imam-imam kepala dan menceritakan apa yang terjadi. Nah, imam-imam kepala ini juga bingung anak-anak. Kaget. Mereka bingung harus melakukan apa. Kemudian mereka menemui para tua-tua. Itulah anak-anak, orang yang pandai-pandai, orang yang mengerti tentang Taurat itu loh. Nah, imam-imam kepala ini kemudian berbicara, berunding dengan para tua-tua ini. Kemudian mereka mengambil satu keputusan anak-anak. Dan keputusan ini yang membuat aku itu sedih, membuat aku ini jengkel. Karena apa anak-anak? Ternyata mereka mengambil satu keputusan bahwa mereka mengatakan kalau Yesus itu tidak bangkit. Dan murid-murid Yesus sudah mengambil mayat Yesus. Nah anak-anak, berita ini sungguh sangat penuh dengan kebohongan, berita yang dusta. Dan para imam-imam ini kemudian memberi sejumlah uang kepada para penjaga itu, anak-anak. Para penjaga ini diberi uang, mereka disuap untuk memberitakan bahwa murid-murid Yesus sudah mencuri mayat Yesus. Nah, anak-anak, berita yang tidak benar ini, berita yang
penuh kebohongan ini tersebar luas sampai kemana-mana. Dan yang lebih menyedihkan lagi anak-anak, ada orang, beberapa orang, bahkan mungkin banyak orang yang percaya dengan berita ini. Padahal ini sungguh-sungguh berita yang tidak benar. Tetapi tersebar luas sampai kemana-mana. Nah, anak-anak, aku dan pastinya murid-murid Yesus yang lain itu pasti sedih. Mereka juga pasti geram mendengar berita yang penuh kebohongan ini. Tetapi anak-anak, justru ini adalah tugas kita semua untuk memberitakan, menyampaikan sesuatu yang benar. Tugas kita semua untuk memberitakan tentang Yesus itu benar-benar bangkit. Dia benar-benar bangkit, dia menang, dia hidup. Itu tugas kita untuk menyampaikan berita yang benar ini. Dan oleh sebab itu juga kita ini harus bisa menjaga mulut kita untuk mengatakan hal-hal yang benar, hal-hal yang penuh dengan kebenaran, bukan kebohongan, bukan dusta, bukan ucapan-ucapan yang membuat orang lain sedih, tetapi berita yang manis didengar, yang menyenangkan banyak orang. Anak-anak, mari kita ini mau menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjaga segala kelakuan kita, khususnya mulut kita ini, untuk memberitakan sesuatu yang benar. Dan ketika mungkin nanti kalian ditanya, apakah Yesus benar-benar bangkit? Apakah Yesus benar-benar hidup? Mari dengan penuh iman percaya kita katakan, Yesus itu benar-benar bangkit. Yesus itu benar-benar hidup dan selalu menyertai kita semua. Anak-anak, tugas kalian semua untuk selalu bisa menyampaikan sesuatu yang baik, yang benar. Mari kita bersama-sama terus belajar dan belajar menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak mau? Aku harap kalian mau semua untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bisa mengatakan hal yang benar, mengatakan sesuatu yang manis, sesuatu yang membuat orang lain bersukacita. Kita siap ya anak-anak untuk terus dibentuk oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian. Ya adik-adik, hari ini kita diingatkan untuk kita mau apa ini? Menggunakan mulut kita berkata-kata yang baik, kata-kata yang penuh bijaksana, kata-kata yang manis didengar, dan kata-kata yang tidak membuat orang lain menjadi sedih. Ya adik-adik, mari kita bersama-sama belajar untuk terus menjadi anak Tuhan yang semakin hari lepas hari menjadi lebih baik lagi. Adik-adik, hari ini Kak Yeni juga ada aktivitas untuk kalian. Tapi aktivitasnya apa ya? Ini adik-adik, aktivitasnya itu sangat mudah sekali. Kalian tinggal mengucapkan kalimat ini. Aku percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, ingat lagi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus. Itu kalian video adik-adik. Kalau sudah, nanti dikirim ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Oke adik-adik? Ya, nah adik-adik, kita akan mengakhiri cerita hari ini dengan bersama-sama mendengarkan salah seorang teman kalian akan memuji nama Tuhan yang mengingatkan kita untuk selalu bisa menggunakan mulut kita dengan baik. Kata-kata yang keluar, kata-kata yang baik. Tidak boleh bohong, tidak boleh berdusta. Mari kita bersama-sama mendengarkan.
bohong, itu dosa. Tuhan Yesus enggak suka. Bohong, itu dosa. Bohong, itu dosa. Bohong, itu dosa. Tuhan Yesus enggak suka. Tuhan Yesus enggak suka. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar supaya kita tidak berdusta seperti Mahkamah Agama. Kita mau menjaga mulut dan bibir kita. Kita mau mengatakan apa yang benar sebagai sebuah kebenaran. Yuk, sama-sama kita berdoa. Kita mau mengakhiri sekolah minggu ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami masih Engkau perbolehkan untuk beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar firman itu boleh tertanam di hati kami, boleh berakar dan boleh bertumbuh dan berbuah dengan lebatnya. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan saja yang memimpin hidup kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian ini. Kiranya Tuhan yang menjagai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan sampai jumpa minggu depan. Dadah. Hai teman-teman, hari ini aku mau cerita tentang kebangkitan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati, Dia dikubur di sini dan dijaga oleh prajurit. Tiba-tiba ada gempa bumi dan malaikat datang. Malaikat datang dan menggulingkan batu kubur Yesus. Prajurit yang melihatnya sangat ketakutan. Lalu datanglah Maria. Tuhan Yesus udah mati, Dia nggak ada di sini. Tuhan Yesus sudah bangkit. Lihatlah kuburnya udah kosong. Maria beritahu yang lainnya. Lalu Maria pergi, lalu bertemu Yesus. Hai Maria, Tuhan Yesus sudah bangkit. Iya, aku sudah bangkit. Hore, Tuhan Yesus sudah bangkit. Hore, Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, sampai di sini dulu ceritanya teman-teman. Selamat Paskah, dadah. Dia lahir untuk